Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarul Namara dari PSKM 2C. Di sini saya akan melakukan uji analisis data dari soal tersebut. Baiklah, kita langsung. Yang pertama adalah independen non parametrik. Dengan langkah yang pertama yaitu analyze, deskriptif statistik, pilih frekuensi dengan kadar bakteri E. coli, masukkan ke variabel statistik dengan min di checklist QNet, checklist continue. Chartnya menggunakan histogram, pilih show normal, continue, display kita matikan, klik OK. Selanjutnya uji menggunakan independen non parametrik dengan langkah pertama analyze non parametric test, pilih independent sample, pilih file, kadar E. coli, bakteri E. coli, masukkan ke test file. Nah, di sini karena tidak bisa, maka ini harus diganti dulu dengan E. coli menggunakan scale, dengan keterangan sakit menggunakan ordinal. Selanjutnya non parametric test, independent sample test, file E. coli masukkan ke test file, keterangan sakit masukkan ke group. Selanjutnya klik run. Nah, di sini terlihat outputnya, output dari independent non parametric test. Selanjutnya nomor 2. Sebelum berdasarkan data tersebut, uji apakah pemakaian kontrasepsi oral dapat meningkatkan tekanan darah pada alfa 5%. Langkah pertama menggunakan uji dependent. Dengan yang pertama uji kenormalan seperti tadi. Pertama analyze, deskriptif, statistik dengan frekuensi. Kita reset. Selanjutnya masukkan tekanan darah sebelum, masukkan tekanan darah sesudah dengan statistik, min, median, skewness. Klik continue. Dengan chart, histogram, show normal, checklist, matikan display, klik OK. Selanjutnya menggunakan statistik dependent dengan analyze, compare means, klik paired sample test. Selanjutnya masukkan tekanan darah ke variabel 1, variabel 2 diisi dengan tekanan darah yang sesudah, klik OK. Dan ini outputnya. Dengan min 51 standard deviation 4,796. Selanjutnya nomor 3. Uji apa suatu penelitian ingin mengetahui hubungan antara shift kerja dengan hasil produksi. Nah, pertanyaannya uji apakah perbedaan hasil produksi di antara ketiga jenis shift kerja dengan menggunakan alfa 5%.
Seperti ini menggunakan uji ANOVA. Dengan langkah pertama itu uji kenormalan terlebih dahulu dengan frekuensi, reset, masukkan hasil produksi pada variabel statistik seperti tadi, klik mean, median, and skewness. Dengan chart, histogram, dan show normal seperti biasa. Display matikan, klik OK. Selanjutnya uji ANOVA dengan klik analyze, compare means, pilih one way ANOVA. Masukkan hasil produksi ke dependent list. Dengan shift masukin ke faktor. Post Hodge, klik Benferoni, klik OK dan OK. Nah, ini hasil outputnya. Output dengan varian between groups square up 47,615, varian between groups 22,415, dengan mean square F-nya 163. Selanjutnya nomor 4. Suatu penelitian dilakukan dengan mengetahui ruang ventilasi dengan kejadian ISPA. Pertanyaannya, ujikah apakah ada hubungan ventilasi rumah dengan kejadian ISPA pada tingkat kepercayaan 9. Dan yang kedua, uji square yang digunakan. Uji ini menggunakan uji square. Dengan langkah pertama, klik analyze, descriptive statistic, cross table. Dengan di row masukkan ventilasi rumah, kejadian ISPA masukin ke kolom. Dengan klik statistik, klik chi-square, klik risk. Cellnya kita klik observed, expected dengan row. Klik continue. Muncul output. Kita share output. Kita masuk ke nomor 3 terlebih dahulu, tadi lupa. Dari 4, hasil analisis hubungan antara ventilasi rumah dengan kejadian ISPA. Di sini diperoleh kejadian tidak ada kejadian ISPA pada ventilasi rumah dengan tidak memiliki ventilasi sebesar 8 atau 36,4%. Sedangkan di antara yang memiliki ventilasi ada 14 atau 77,8%. Hasil uji square diperoleh nilai P 0,21 sini. Maka dapat disimpulkan adanya perbedaan kejadian ISPA antara yang tidak memiliki ventilasi rumah dan yang memiliki ventilasi rumah. Di sini juga terdapat diperoleh nilai OR sebesar 6,861. Artinya yang memiliki ventilasi mempunyai ODSS 6,86 kali lebih tinggi untuk tidak memiliki kejadian ISPA dibandingkan dengan yang tidak memiliki ventilasi. Selanjutnya nomor 5.
Nomor 5, ujilah apakah ada hubungan antara kadar gula darah dengan tekanan darah sistolik dengan menggunakan algoritma. Pertanyaan, tentukan korelasi dan membuat hasilnya. Kedua, nilai koefisien determinasi dan membuat interpolasi garis sederhana. Pada nomor 5 ini mengisi regresi linear sederhana. Pertama, uji korelasi dengan cara klik analyze, pilih correlate dengan klik bivariate, masukkan kadar gula darah dan tekanan darah, klik OK. Nah, kembali ke data. Analyze, uji regresi linear sederhana dengan cara regresi, klik linear. Dependen tekanan isi dependen dengan tekanan darah, sedangkan independen dengan isinya dengan kadar gula darah. Klik OK. Dan ini outputnya. Nah, korelasi pada hasil ini diperoleh nilai R 0,760 dengan nilai P 0,05. Dan jadi artinya ada hubungan antara kadar gula darah dengan tekanan darah sistolik, menunjukkan hubungan sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Karena ini lebih dari 0,750 dan ini hasilnya 0,760. Yang kedua ada uji regresi. Nah, di sini diperoleh dari hasil ini adanya hubungan kadar gula dengan tekanan darah, yaitu hubungannya sangat kuat karena dengan nilai 0,760 dan berpola positif. Artinya semakin bertambah kadar gula darah, maka semakin tinggi tekanan darahnya. Nilai koefisien dengan determinasi 0,567. Ini nilai korelasi. Artinya persamaan garis regresi yang diperoleh antara dapat diterangkan dengan angka 57,8% atau 58%. Selanjutnya nomor 6. Analisis univariate untuk apakah ada gula darah. Buatlah kategori nilai rata-rata darah. Dari nomor 6 ini melakukan analisis univariate dengan langkah pertama, analyze, klik descriptive statistik, frekuensi, kita riset terlebih dahulu, terus masukkan tekanan darah, kadar gula darah, statistik, ini klik min, standar, DPS, minimum, maksimum, klik continue, display matikan. Oke. Selanjutnya klik analyze, data transform record into different variable. Masukkan kadar gula darah dengan kita kasih nama gula darah 1, label 1, klik and new value. Di sini kita isi dengan 153, value 1, dengan isi range Higgs-nya 154, value diisi dengan selanjutnya isi range white Higgs dengan 154 dengan value 2, klik continue dan OK.
Selanjutnya kita hilangkan dari desimal dari yang gula darah tersebut dengan klik variabel. Nah, langsung ke desimal rubah jadi 0. Selanjutnya klik analyze, descriptive, statistik, frekuensi. Kita reset terlebih dahulu dan masukkan variabel baru hasil dari into different tersebut, yaitu gula darah 1. Klik matikan display. Oke. Nah, di sini outputnya terlihat. Di situ ada frekuensi dan statistik dengan valid 20 dan missing 20 dengan nilai min 152,85, standar deviasi 11,668 dengan nilai minimum 130 dan nilai maksimum 171. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kurang boleh di komen ataupun sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.